Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi sobat. Di pagi hari ini sobat ya, saya akan berbagi pengalaman tentang perkebunan ya. Jadi hobi saya ini karena perkebunan, jadi apa yang saya punya pengalaman, saya itu pengennya berbagi. Ya mudah-mudahan pengalaman saya ini juga bisa memberi suatu gambaran atau ide bagi sobat kebunku yang sedang atau merintis atau mau buka suatu usaha perkebunan ya sobat ya. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman perkebunan saya yang ada di Gunung Kidul, yang metodenya adalah metode remote ya sobat ya. Jadi ternyata perkebunan dengan sistem remote ini atau perkebunan jarak jauh ini adalah sangat menjanjikan sekali ya menurut saya sobat ya. Jadi di beberapa video saya yang sudah saya upload kan saya sudah sempat ceritakan ya 4 hal yang membuat video jarak jauh ini tetap subur itu seperti apa. Saya sudah sempat ceritakan di video saya sebelumnya. Terus video ini juga tentang ini juga motivasi juga ya, bahwa video jarak jauh ini juga bisa kita kendalikan tanpa kita harus pensiun dini ya sobat ya. Jadi kan banyak sekali sobat kebunku yang pengennya pensiun dini baru bisa merawat kebun. Jadi kebun saya seperti kebun alpukat ini, dia walaupun kondisinya jarak jauh ini tetap subur. Bahkan sekarang ini malah sudah ini ya sobat ya, sudah berbuah, dan kita kemarin sudah sempat panen walaupun hanya umur 1,5 tahun. Terus kemarin 2 hari lalu juga saya udah dapat telepon juga dari Mas Daryanto yang penjaga kebun saya yang ada di kebun saya. Itu telepon lagi ke saya, Pak, ini pohonnya sudah ada yang berbunga lagi. Berbunga dan kelihatannya sangat lebat sobat ya. Bunganya sangat lebat sekali dan sangat bersyukur sekali ya sobat ya, karena yang di sisi lain kebun saya ini kan sudah pada panen kemarin, dan ini ada yang baru mau siap panen mungkin minggu depan, dan kebun pohon yang lainnya sekarang sedang berbunga, dan jadi ini tidak seragam. Ini yang saya suka juga ini ya sobat ya, tidak seragam dalam artian nanti kita panennya juga tidak seragam. Manakala kita panen itu seragam, nanti aku kehabisan stok sobat ya. Jadi ini kalau alpukat ini ya, kalau memang dia memang metodenya bunganya dia tidak seragam, ini sangat menarik sekali bagi saya ya, dan mungkin bagi sobat kebunku juga yang ingin memilih suatu tanaman apa yang cocok untuk perkebunan ini, bisa ini menjadi salah satu referensi kebun alpukat ini ya, atau kebun durian juga bagus ya sobat ya, seperti itu. Jadi kebun dengan sistem remote ini ya sobat ya, kenapa saya katakan sangat menjanjikan sekali, karena tanpa kita harus merawat tiap hari ya sobat ya, tanpa kita harus datang tiap hari, tanpa kita harus nungguin tiap hari. Ternyata kebun dengan sistem remote ini ya sangat menjanjikan menurut saya ya, karena saya tidak harus pensiun dan saya tetap bisa bekerja. Jadi manakala nanti ada kendala kebun, saya tidak ada masalah dengan ekonomi karena kan saya tetap bisa bekerja ya. Syukur-syukur kebun saya ini nanti tetap subur dan bisa menghasilkan. Artinya 2 hal yang saya lakukan yang berbeda tetap menghasilkan perekonomian sobat ya. Ini kan sangat menarik sobat ya. Jadi bagi sobat kebunku ya, sekali lagi ya, karena banyak sekali komentar-komentar juga, terus pertanyaan-pertanyaan kebun yang katanya itu susah susah ngerawatnya karena khususnya jauh, karena masih bekerja ya kan, masih bekerja. Nah ternyata pengalaman saya ini ternyata bisa menjawab semua pertanyaan tadi sobat ya. Bahkan saya sekarang ada di lahan sempit nih sobat, saya tiap hari saya ngerawat pot-pot saya ini ya. Jadi saya pulang kerja, mau berangkat kerja, saya sempatkan mesti pagi itu jam 4 lewat 5 kan alarm saya kan masih bunyi. Nah saya bangun ya, kalau jam 4 lewat 5 nya langsung sholat subuh, saya langsung sholat subuh dulu. Cuman kalau sekarang kan sholat subuhnya waktunya kan bergeser, sekarang kan di 4:30. Jadi saya bangun, saya mesti ngeliat dulu tanaman kalau yang ada yang kering atau apa, langsung saya kasih air ya kan. Ada masalah airnya kita betulin ya, karena sebenarnya sistemnya kan otomatis, tapi kita tetap ngontrol, sama-sama lihat pertumbuhan dari masing-masing tanaman di sini ya.
saya lihat pertumbuhannya. Terus kalau pulang kerja sama, saya juga cek lagi. Manakala di siang hari itu panasnya terik, biasanya pot-pot itu yang pot yang seperti ini ya sobat ya, ini kalau kena sinar matahari sangat terik, itu permukaan atasnya itu udah langsung mengering ya, karena dia ini pohonnya kan udah segini, jadi udah kebanyakan akar, jadi tanahnya itu sedikit ya, tapi dia tetap subur ya, karena kita treatmentnya kan tetap air sama pupuk kan, nutrisi kan tetap ada ya, hanya tanahnya dia tetap kering. Ini harus kita kontrol juga nih sobat ya. Terus tanaman-tanaman yang menjalar, tanaman-tanaman yang menjalar seperti anggur, terus ada lagi saya juga nanam kecipir, itu pertumbuhan antara pagi sama sore itu kan cepat ya, jadi dia kalau nggak kita lihat itu dia itu menjalarnya ke tangga sebelah biasanya, ke tanaman sebelah. Nah, itu kalau nggak kita bantu untuk kita luruskan ya, kita arahkan, itu nanti 2 hari atau 3 hari nggak kita lihat aja, itu tanaman dia udah melilit di tanaman lain. Nah, itu kita tetap perlu ada kontrol tiap hari ya, karena jenis tanaman yang saya tanam di sini kan bervariasi, dan ada tanaman yang menjalar, makanya saya harus kontrol tiap hari ya kan, karena tanaman yang menjalar itu sangat cepat sekali ya, antara pagi sama sore aja itu pertumbuhannya bisa kadang 10 cm ya, sore sama pagi itu juga sama ya, bisa 10 cm. Kadang sorenya itu udah aku betul kan, paginya itu dia udah berubah lagi ya, karena dia menjalar sobat ya. Nah, itu perlu kita kontrol ya, seperti itu ya sobat ya. Terus dengan adanya tanaman pot-pot saya ini juga sebagai salah satu bahan uji coba ya sobat ya. Jadi manakala ada kendala di lapangan, kita bisa praktekkan di sini ya, nanti baru kita terapkan nanti di perkebunan ya, kita yang ada di Gunung Kidul itu ya. Jadi gitu ya sobat ya. Nah, jadi dengan pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi atau gambaran ya sobat ya, karena kendala-kendala yang sobat kebunku lakukan itu saya juga pernah dulu ya, waktu awal-awal saya merintis, nanti bagaimana ya, saya tinggal di sini tapi kebun saya ada di Gunung Kidul. Nah, saya waktu itu saya olah pikiran saya, kira-kira apa yang membuat nanti biar efisien ya. Ternyata kuncinya ada di pengairan, makanya sekarang pengairan saya bikin otomatis sehingga tidak ada lagi kendala. Minimal tanaman itu ya sobat ya, dikasih air aja itu sudah tumbuh minimal itu ya. Nah, pemupukan kan tidak tiap hari, makanya kita harus bereskan dulu masalah pengairan. Pengairan setelah itu beres, kita sudah aman, kita tinggal pergi ke Jakarta, mau 2 minggu 3 minggu kita masih aman, seperti itu ya sobat ya, karena pengairannya udah tiap hari nyiram, dia tidak ada kendala ya. Tapi kalau pengairannya dengan manusia biasanya suka ada kendala ya. Jadi itu ya sobat kebunku ya, mudah-mudahan pengalaman dan cerita saya ini dengan perkebunan yang ada di Gunung Kidul ini, yang saya namakan perkebunan dengan sistem remote ini atau jarak jauh ini, bisa memberikan gambaran kepada sobat kebunku semua yang akan merintis suatu perkebunan ya. Jadi cerita singkat saya ini ya, perkebunan jarak jauh atau sistem remote ini ternyata sangat menjanjikan sekali, karena kebun kita sekarang sudah pada berbuah ya, hanya dalam waktu 1,5 tahun ya. Jadi itu ya sobat kebunku ya, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.